Dia pasti masih di sekitar sini. Dengarkan baik-baik. Temukan dia, hidup atau mati. Kalau dia sampai kembali ke kota Yuno, kalian semua harus ikut mati. Cari! Siap! Kalian bertiga, lantai atas. Kalian ke sana. Kau ikut aku. Mari kita rayakan penampilan perdana yang sukses hari ini. Bersulang! Aku angkat telepon dulu. Oke. Aku akan pulang ke kota Jadu besok. Ya, selamat malam. Apa yang kau... Jangan bersuara. Cepat, cek ke sana. Maaf. Ayo pergi. Bajingan! Hei, grup Samita menyewa semua kamar VIP di lantai teratas. Aku dengar Xiao Grup Sasmita akan datang sendiri. Yoga Fares. Aku rasa aku pernah melihatnya di majalah keuangan. Dia adalah konglomerat termuda di kota Yuno. Cika, kamu sangat beruntung. Bisa bermain piano di depan Pak Yoga. Kalau dia tertarik. Aku cuma bekerja di sini. Jangan sok suci. Wah, main pianonya bagus. Aku bertaruh 200 juta. Aku akan dekati dia dalam 3 hari. Dia bukan orang yang bisa kamu jadikan bandar lucon. Menjauhlah darinya. Oh, Kak Yoga tertarik sama dia. Dia hanya bisa jadi milikku. Oke, aku tahu aturannya. Nggak akan kusentuh. Cepat pakai ini, jangan sampai kau kedinginan. Ini hadiah dari tamu VIP untuk Nona Cika. Apa tulisannya? Itu cuma lelucon dari tamu yang bosan. Ayo, segera pulang. Besok, bawa kontrak akuisisi orkestra Sani ke aku. Baik, Pak Yoga. Kita akan segera bertemu lagi. Cika. Penampilanmu sangat baik. Sekarang penanganan ritmemu makin halus. Semua berkat bimbingan Anda. Cika, Orkestra Sani bulan ini akan merekrut anggota baru. Aku sudah merekomendasikanmu ke ketuanya. Benarkah? Terima kasih Pak Iwan. Oh ya, keluarga Fares sedang mencari guru piano untuk tuan mudanya. Bayaran per jamnya sangat tinggi. Apa kau mau mencoba? Grup Samita
Keluarga Fares. Benar, dengan status keluarga Fares, ini pasti akan sangat membantu perkembanganmu di masa depan. Ayo kenalan secara resmi. Namaku Yoga Fares, kakaknya Indra. Aku antar. Nggak usah. Aku bisa pesan taksi sendiri. Kau takut? Bukan begitu. Ini nomor teleponku. Kamu bisa hubungi aku. Ayo. Waktu bersama denganku, Bu Cika gugup sekali. Bukan begitu. Pak Yoga, tolong jangan begini. Kamu kenapa? Maaf, aku salah paham. Tebakanmu benar. Apa? Cika, jadilah pacarku. Pak Yoga, aku sudah punya pacar. Aku bisa menunggu. Nggak perlu, aku sangat mencintai pacarku. Apa dia juga mencintaimu? Tentu saja. Pak Yoga, aku mau mengakhiri kontrak les privat Hanya karena aku menyukaimu. karena kemampuanku nggak memadai. Pak Yoga, ini demi kebaikan kita berdua. Aku menghormati pilihanmu. Cika, maaf, aku terlambat lagi. Gak apa-apa, aku juga baru sampai. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Aku dan temanku memulai proyek baru. Setiap hari rapat untuk menarik klien. Waktu aku makan pun hampir nggak ada. Pekerjaan lebih penting, aku bisa paham. Aku bekerja keras, juga untuk masa depan kita. Kau akan segera lulus, aku ingin secepatnya mengumpulkan uang muka untuk rumah kita, agar bisa memberimu rumah yang tenang. Kita berusaha bersama. Setelah semua kesibukan ini selesai, aku akan membawamu bertemu orang tuaku. Bagaimana menurutmu? Cari tahu latar belakang pria ini. Baik, Pak Yoga. Pak Yoga, ini data yang Anda minta. Reno Junior 24 tahun. Ayah ibunya punya pabrik dan dia sudah 3 tahun pacaran sama Nona Cika. Saat ini dia dan mitranya punya proyek AI internet. Minggu lalu dia mengajukan proposal ke perusahaan kita dan baru saja ditolak. Alasan penolakan? Tim penilai menyatakan proyek ini kekurangan hambatan teknologi. Resiko evaluasi pasar terlalu tinggi. Lakukan sesuai prosedur. Pak Yoga, mohon lihat proposal proyek ini sekali lagi. Kami sudah menyempurnakannya. Pak Yoga, kasih kami kesempatan. Paman Edi, situasi apa ini? Yoga, beraninya kau mengambil proyek pelabuhan ayahku. Kau bahkan merebut lahan distrik barat kota yang kami negosiasikan setengah tahun. Yoga, kita ini keluarga. Tindakanmu keterlaluan. Keterlaluan? Apa tindakan Paman Edi di kota Hanam gak keterlaluan? Apa? Kota Hanam apa? Jangan asal bicara. Paman Edi, aku masih menjaga martabatmu. Bagaimana kalau aku langsung serahkan bukti pada kakek, biar kakek lihat? Yoga, ini semua salah paham. Lahan distrik barat kota itu, kau ambil saja. Kita ini sekeluarga. Kenapa harus merusak keharmonisan? Ayah, kenapa kita harus... Diam! Silakan lanjut kerja. Paman gak akan mengganggu lagi. Ayo pergi. Ayah, kenapa? Ayah, kita biarkan dia begitu saja.
Dia kira dengan sedikit bukti, dia bisa tenang. Aku mau lihat, ahli waris ini bisa sombong sampai kapan? Ayah, kau sudah punya rencana? Cika, ada hadiah misterius untukmu. Reno benar-benar ingat. Wah, itu pasti dikirim pacarmu. Cepat lihat apa hadiahnya. Ya ampun, ini koleksi terbaru Tiffany. Sini aku bantu pakaikan. Wah, harganya pasti puluhan juta. Pacarmu sangat baik padamu. Dia memang selalu baik. Ada apa? Kenapa hari ini terlihat senang sekali? Bukan apa-apa. Aku suka kalungnya. Terima kasih. Kalung? Kalung apa? Oh, kalung yang itu. Memang cantik. Cika, seleramu bagus sekali. Kalung ini bukan kau yang kasih. Bukan. Cika, kalau kau suka kalung, lain kali aku belikan untukmu. Reno, kau masih ingat hari ini hari apa? Hari ini? Hari apa? Ternyata kau sama sekali nggak ingat hari ini ulang tahunku. Padahal dulu kau selalu ingat. Oke, aku segera ke sana. Cika, ada masalah di kantor. Aku harus ke sana. Tenang saja, kalau aku sudah nggak sibuk, aku akan menemanimu. Urus pekerjaanmu dulu. Kalau bukan Reno, lalu siapa yang kasih kalung ini? Semuanya, ada kabar penting yang akan kami umumkan. Orkestra Sani sudah resmi tanda tangan kontrak dengan grup Samita. Mari kita sambut Pak Yoga. Nona Cika, kita bertemu lagi. Halo Pak Yoga. Bisa ajak aku berkeliling kan? Sinta, bawa Pak Yoga berkeliling. Cika, kau kenal Pak Yoga? Cuma bertemu sekali. Kebetulan sekali, grup Samita minggu depan akan mengadakan jamuan bisnis. Master musik top Asta akan tampil di sana. Bisakah kau membantu kami mendapatkan beberapa undangan? Ketua, saya... Masa depan orkestra ini ada di tanganmu. Pak Yoga, Cika akan mengantar Anda. Nona Cika, maaf merepotkan. Pak Yoga, saya antar sampai sini saja. Mana kalungnya ku kasih? Kau nggak suka? Kalung itu darimu. Lalu siapa lagi? Dari pacarmu yang bahkan gak ingat ulang tahunmu. Itu terlalu mahal. Akan ku kembalikan di lain waktu. Hadiah yang sudah ku kasih, gak akan ku terima kembali. Pak Yoga, katanya minggu depan ada jamuan grup Samita yang mengundang Master Asta. Grup orkestra kami ingin belajar. Bisakah... Kami minta undangan. 1 ciuman, 1 tiket. Pak Yoga, jaga sikap Anda. Saya sudah punya pacar. Aku gak keberatan. Saya keberatan. Kau benar-benar gak mau. Maaf Pak Yoga. Anda mungkin salah paham. Saya nggak seperti wanita yang Anda kira. Saya datang kali ini sebenarnya ingin bicara baik-baik dengan Anda. Ternyata saya yang terlalu percaya diri. Maaf mengganggu Anda. Mawar berduri. Sepertinya lebih menarik. Yoga Fares. Kenapa Cika bisa turun dari mobilnya? Cika, Reno, kenapa kau di sini? kemarin aku salah karena lupa ulang tahunmu. Aku sengaja ambil cuti untuk menebus kesalahanku. Oh ya, kau kenal Pak Yoga dari grup Samita? Grup orkestra kami baru diakuisisi grup Samita. Pernah bertemu 2 kali. Aku tadi
Sepertinya melihatmu turun dari mobilnya. Jangan salah paham, itu cuma urusan bisnis. Aku lagi bantu grup orkestra mendapatkan undangan jamuan makan grup Samita. Jamuan makan grup Samita. Aku dengar seluruh Taipan di kota Yuno akan datang. Cika, kau harus menolongku. Proyek yang kutangani pendanaannya bermasalah. Kau bisa menghadiri jamuan makan. Mungkin saja aku bisa dapat investasi baru. Tapi Pak Yoga sudah menolakku. Cika, kau tahu, aku bekerja sekeras ini untuk secepatnya mengumpulkan uang untuk DP rumah. Anggap saja ini untuk masa depan kita. Coba sekali lagi. Aku akan berusaha. Silakan duduk. Nona Cika, Pak Yoga meminta Anda menunggunya sebentar. Maaf, kapan Pak Yoga akan datang? Pak Yoga sedang rapat video internasional, belum bisa dipastikan. Baik, terima kasih. Pak Yoga, Kata asistenku kau mencariku. Pak Yoga, jadi begini. Pacar saya, Reno Junior, menangani sebuah proyek dan baru-baru ini ada masalah investasi. Kau mencariku untuk bantu dia. Kenapa kau bisa berpikir aku akan bantu pacarmu? Saya hanya merasa Pak Yoga menghargai bakat. Kau ingin aku investasi dalam proyeknya. Bukan begitu, dia ajukan proposal proyek, tapi gak diterima. Jadi kau pikir aku sengaja mempersulit dia. Saya nggak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Maaf, saya seharusnya nggak datang hari ini. Seingatku para penilai, bilang proyek Reno teknologi intinya gak memenuhi standar. Hal kecil seperti ini biasanya bukan urusanku. Tapi demi kau, aku bisa buat pengecualian. Saya nggak minta intervensi soal proyek. Saya hanya ingin meminta undangan untuk jamuan. Aku bisa kasih undangan padamu dan juga grup orkestramu. Tapi kau harus tahu apa yang aku mau. Aku gak suka memaksa. Saya tahu. Saya melakukannya dengan sukarela. Terima kasih. Cuma itu. Kita sudah setuju. Satu ciuman satu tiket. Tapi kurasa ciuman tadi kurang tulus. Lalu kau mau bagaimana? Aku mau ciuman yang tulus. Sudah cukup? Nona Cika, kalau kau gak bisa mencium, aku bisa ajari. Itu baru ciuman. Undangan jamuan makan besok akan dikirim. Permainan ini baru saja dimulai. Nona Cika. Itu baru ciuman. Setelah semua kesibukan ini selesai, aku akan membawamu bertemu orang tuaku. Bagaimana? Apa yang kulakukan? Cika, apa ada kabar dari grup Samita? Ya, aku dapat undangan. Semuanya sudah berlalu. Kedepannya, aku nggak akan berinteraksi dengannya lagi. Semuanya, ada kabar baik. Grup Samita kasih kita 5 kuota dan mengatur bimbingan khusus dengan Master Asta. Cika, semuanya berkat kau. Ya ampun, kita bahkan dapat kursi VIP. Cika, kau hebat sekali. Wah, sejak kapan grup kita banding setir jadi humas? Apa jangan-jangan seseorang memakai bakat khusus untuk mendapatkannya? Linda, apa maksud ucapanmu? Aku gak bermaksud apa-apa. Cuma ada beberapa orang yang sok suci, tapi diam-diam memakai cara-cara memalukan. Linda, jaga ucapanmu. Grup kita punya banyak anggota. Kenapa malah Cika yang berhasil mendapatkan sumber daya sehebat ini? Bahkan dapat bimbingan khusus dengan Master Asta. Fasilitas ini gak bisa didapatkan oleh orang biasa kan? Kurasa ada orang yang mengandalkan kecantikannya dan mengambil jalan pintas.
Pak Yoga, Anda datang sendiri. Mengkonfirmasi soal jamuan. Aku tadi dengar ada yang meragukan standar penilaian grup Sasmita. Pak Yoga, apa perlu cek CCTV untuk memastikan tuduhan itu? Saya nggak bermaksud begitu. Aku cuma khawatir ada yang pakai cara curang. Curang. Nona Linda, gagal 3 kali dalam evaluasi tahun lalu, tapi bisa mempertahankan posisi karena rekomendasi wakil ketua. Ini baru curang. Jadi kemarin dia dapat kuota tur internasional dengan cara seperti ini. Segera hentikan Linda dari semua pertunjukan. Tim inspeksi akan segera datang. Kau sudah menghancurkanku. Lapor polisi, grup Sasmita akan menuntutnya atas fitnah dan penganiayaan. Dasar. Kau menggoda suamiku. Dasar. Kau menggoda suamiku. Saya sudah lakukan sesuai perintah Anda dan kasih tahu soal ini ke istri ketua, wakil, dan media. Semua ini ulahmu. Sekarang semua orang di grup orkestra tahu, kuota ini kau dapat dengan kemampuanmu. Kenapa kau membantuku? Gak ada yang boleh mengganggu wanitaku. Pak Yoga, kedepannya jangan bicara seperti ini lagi. Seperti apa? Transaksi antara kita sudah selesai. Transaksi. Selesai. Lalu kenapa kau tersipu? Gak. Tapi kemarin kau jelas-jelas menikmati pelajaran dariku. Semuanya sudah berlalu dan gak akan terulang lagi. Cika! Apa kau nggak mau dapat bimbingan pribadi Master Asta? Asalkan kau tetap tinggal, aku akan atur kelas privat Master Asta untukmu minggu depan. Pak Yoga, ada beberapa hal yang gak bisa didapat hanya dengan uang dan kekuasaan. Di dunia ini, nggak ada hal yang gak bisa aku dapatkan. Cika, kita lihat saja nanti. Reno, Cika, malam ini kau ada waktu. Aku sudah pesan tempat di restoran Perancis favoritmu. ada. Ada apa? Suaramu terdengar aneh. Mungkin karena latihan akhir-akhir ini agak melelahkan. Reno, sampai jumpa malam nanti. Kau kenapa? Kenapa kelihatan gak fokus? Gak ada apa-apa. Mungkin karena terlalu lelah latihan. Kak Reno? Ternyata memang kau. Kau siapa? Aku Yuni Lianto, dari klub sastra. Adik kelas yang bantu atur data. Kak Cika, sampai sekarang masih cantik. Kak Reno, aku suka padamu. Maaf, aku sudah suka sama orang lain. Aku lagi berusaha agar dia mau jadi pacarku. Setelah ibuku menikah lagi, aku pergi ke Paris. Aku belajar desain seni. Senior dulu bilang, suka perempuan yang punya selera seni. Aku selalu mengingatnya. Ini aku temukan waktu dinas minggu lalu. Kurasa ini sangat cocok untukmu. Terima kasih, aku sangat suka. Aku kira ini lamaran. Kak Reno masih seperti dulu, pandai menyenangkan hati orang. Cika, kali ini aku gak akan kalah darimu lagi. Cika, kau marah? Enggak, Kau nggak bisa bohong. Sejak Yuni muncul, kau mulai nggak senang. dia masih menyukaimu. Itu sudah lama sekali. Kau masih ingat?
Aku dan dia nggak pernah bertukar kontak. Kalau kau nggak nyaman, mulai sekarang dia nggak akan muncul di sekitarku lagi. Oke. Pak Yoga, pada jam 9 sepertinya itu Nona Cika. Pak Yoga, bagaimana kalau... Jalan. Reno, apa kau pantas? Pak Yoga, bahaya! Tahanan di kota Hanam kabur. Apa yang terjadi? Penjaga yang bodoh itu terjebak tipu wanita. Gadis itu pasti bawahan Tuan Edi. Kalau dia nggak bisa mengendalikan nafsunya, berarti nggak usah punya. Yoga, soal tender proyek kota bagian barat. Kamu bilang apa lagi? Kakek. Semua dokumen tender ini datanya dimanipulasi. Dia tega menghancurkan keluarganya sendiri. Yoga, apa yang tertulis di papan nama? Aula leluhur keluarga Fares. Bernafas dari udara yang sama, semua dilakukan bersama. Lalu kau masih... Ayah! Dia bukan cuma merebut proyek, tapi juga suruh orang memata-matai kita. Anak ini mungkin menyimpan dendam sejak kejadian kakak ipar dulu. Jangan sebut dia. Kau masih berani mengungkit kejadian itu? Tutup mulutmu. Kakek, lihat ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini. Dengarkan penjelasanku. Paman Edi jelas tahu bahwa tanah itu tercemar sangat parah, tapi dia menyuap lembaga inspeksi untuk membuat laporan palsu. Kalau beneran dibangun jadi perumahan, Yoga, jangan menyebar fitnah. fitnah. Lalu bagaimana dengan catatan transaksi bank dan rekaman CCTV? Jelaskan. Dasar kurang ajar. Apa kau mau menghancurkan reputasi grup Fares yang berumur ratusan tahun? Ayah, dengarkan penjelasanku. Selain itu, Paman Edi alihkan dana pembangunan pelabuhan untuk investasi di platform P2P yang sudah rugi 460 miliar. Ayah! Kakek, ayahku sedang tidak sehat. Pukul saja aku. Kau! Kalau kau ikuti ayahmu yang seperti ini, apa yang bisa kau pelajari? Kakek, tekanan darahmu baru stabil. Kuantar kau istirahat. Kalian berdua berlututlah di sini selama 2 jam. Dan renungkan kesalahan kalian. Baik. Ayah, orang yang alihkan aset adalah aku. Kenapa kau nggak bilang pada kakek? Bodoh! Kau itu cucu tertua keluarga Fares. Kakek pada akhirnya akan memberimu jalan keluar. Tapi, Urusan kotor ini harus kutanggung sendiri. Ingat baik-baik. Selama aku masih putra keluarga Fares, aku nggak akan membiarkanmu ternodai oleh hal-hal ini. Yoga, soal ibumu dulu. Apa kau masih menyimpan dendam padaku? Enggak. Waktu ayahmu meninggal karena kecelakaan, kau dan Mario masih sangat kecil. Keluarga Fares bisa bertahan berkat pamanmu. Warisan sebesar ini harus dipikul seseorang. Aku paham. Kedepannya, ajak Indra rutin mengunjungi kakek. Dia tumbuh tanpa orang tua, kau yang merawatnya sendiri. Makanya dia sangat dekat denganmu. Sifat kakakmu mirip pamanmu. Nggak punya masa depan, mereka nggak bisa diandalkan. Kalau suatu hari kakek meninggal, keluarga Fares akan bergantung padamu dan Indra. Kakek, kau pasti panjang umur. Baik. Jangan bahas ini lagi.
Kakek harap kau bisa berkeluarga dan sukses. Aku juga mau menggendong Cicit. Soal ini, aku sudah punya rencana. Seharusnya kau nggak akan nunggu lama. Kalau begitu, kau menyukai seseorang? Anak dari keluarga mana? Kalau waktunya sudah tepat, aku akan bawa dia. Baiklah. Wah, masih berlutut. Yoga, jangan terlalu sombong. Kenapa? Bukankah aku sudah ingatkan? Apa kalian sudah lupa? Apa? Kau tahan sama apa? Jangan asal bicara. Paman Edi, aku masih menjaga martabatmu. Bagaimana kalau aku langsung serahkan buktinya pada kakek, biar kakek lihat? Paman Edi, apa kau pikir dengan menyelamatkan orang dari kota Hanam kau bisa tenang? Kau! Aku sudah bilang, aku masih menjaga martabatmu. Kalau Paman Edi nggak menghargai, jangan salahkan kalau aku pun enggak. beraninya kau. Sudahlah kak, otakmu itu nggak secerdas Paman Edi. Kau. Mario, sudahlah. Ayah, apa maksud dia tadi? 6 orang di kota Hanam itu sudah dibereskan. Sekarang dia masih punya bukti apa? Dia ini lebih nggak terduga daripada yang kita kira. Mulai sekarang, kita harus lebih hati-hati. Cika, orang yang di sana itu adalah wakil CEO grup Samita. Aku akan menyapanya. Kau tunggu di sini. Baik, Pak? Saya sering dengar tentang Anda. Saya Reno Junior dari PT Westa. Saya terutama meneliti tentang bidang medis AI. Apakah Anda tertarik? Wanita ini lumayan familiar. Nona, apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Pak. Apa Anda salah orang? Oh, kenapa aku ingat kau menangis dengan begitu sedih di kantor yoga? Kenapa? Dia mengganggumu. Saya nggak paham apa yang Anda katakan. Yoga yang sifatnya sangat dingin itu sama sekali nggak menarik. Bagaimana kalau kau mencoba denganku? Pak, tolong jaga sikap Anda. Tuan Mario, ini salah paham. Cika, minta maaf ke Pak Mario. Yang harus minta maaf itu bukan aku. Wah, kau galak juga. Mario, kau sudah bosan hidup ya? Coba sentuh dia sekali lagi. Maaf, Nona. Nggak apa-apa. Cika, Kalian saling kenal. maaf. Dia pacar saya. Dia biasanya pendiam. Mungkin dia kurang cocok sama tempat seperti ini. Pacar. Yoga ternyata penjilat wanita. Menarik. Pak Reno kan? Aku agak tertarik sama proyek yang kau sebut tadi. Bagaimana kalau kita bahas lebih detail? Benarkah? Spesialis saya adalah analisis pencitraan medis berbasis AI. Pak Mario, apa Anda cukup tertarik di bidang ini? Boleh saja. Aku sangat tertarik. Silakan. Kenapa sembunyi di sini? Mau pulang lebih awal? Bajuku kotor. Aku nggak mau masuk. Aku antar. Nggak usah. Aku masih mau menunggu sesi bimbingan Master Asta. Kau sangat serius. Dia sangat terkenal di industri ini. Kesempatan ini sangat langka. Aku sangat menghargainya. Ikut aku. Ini Gaunmu kotor. Gantilah.
Sangat cocok. Ukurannya pas. Terima kasih. Ini memang dari awal untuk kamu. Apa maksudmu? Aku mau kau memakainya untuk menghadiri jamuan malam ini. Jangan bercanda. Jamuan makan hampir berakhir. Tahu kenapa aku nggak memberikannya? Karena aku lihat Reno menciummu di pinggir jalan. Aku marah. Aku lihat dia menyentuhmu. Aku benar-benar ingin memotong tangannya. Reno itu pengecut nggak berguna. Apa bagusnya dia? Dia nggak bisa menjaga dan membelamu. Jangan bicara lagi. Kenapa nggak boleh? Kau punya pilihan yang lebih baik. Tinggalkan dia. Jadilah pacarku. Semua yang kau mau akan kuberikan padamu. Yoga, Kenapa menangis? Aku minta maaf. apa? Ini surat rekomendasi pelatihan khusus Master Asta. Ini untukmu. Apa syaratnya kali ini? Apa di matamu aku orang seperti itu? Tenang saja. Kali ini gak ada syarat. Kenapa kau membantuku? Bukankah kau sangat menghargai kesempatan bertemu dengan Master Asta? Anggap saja aku mengagumi bakatmu. Aku gak tega melihat mutiara tertutup debu. Sudahlah. Kalau kau terus menangis, makeupmu akan luntur. Masih ada 20 menit. Master Asta benci orang yang terlambat. Gawat, hampir saja. Yoga, terima kasih surat rekomendasinya. Aku pasti akan menghargai kesempatan ini. Kau terharu semudah ini. Itu malah bikin orang makin mau meminta lebih. Reno, kenapa kau di sini? Cika, ini bakpao dari warung di ujung gang. Kesukaanmu. Masih hangat. Kenapa tanganmu sedingin ini? Jangan-jangan kau menungguku di sini semalaman? Cika, soal jamuan semalam, itu salahku. Aku nggak seharusnya sibuk bersosialisasi dan mengabaikan perasaanmu. Aku datang hari ini untuk bertemu langsung dan minta maaf padamu. Kenapa nggak telepon? Aku takut kau akan bilang nggak mau bertemu aku. Sudahlah, jangan sampai terulang lagi. Kau memaafkanku? Syukurlah. Cika, aku punya kabar baik untukmu. Tuan muda dari grup Samita bilang kalau proyekku sangat menjanjikan. Dia mau bantu merekomendasikan, tapi kemarin dia menyinggung Pak Yoga. Dia khawatir proyeknya diserang saat diaudit. Apa kau bisa bantu aku lagi? Kau mau aku minta ampun ke Pak Yoga? Cika, aku cuma ingin diperlakukan adil. Pak Yoga dari grup Samita, bukankah selalu adil? Dia seharusnya nggak mau melihat orang curang, kan? Kita sudah memohon masalah undangan pada Pak Yoga. Kita nggak dekat dengan dia. Cika, proyek ini adalah hasil jerih payahku. Aku cuma ingin diperlakukan adil. Cika, tolong bantu aku sekali ini. Boleh? Baiklah. Cika, kau baik sekali. Asistenku bilang kau mencariku. Kau lagi dinas di luar? Kenapa? Kau kangen aku? Enggak. Sebenarnya ada mau bicara sesuatu denganmu. Tapi sekarang sudah nggak perlu. Ada apa? Apa itu soal Reno? Bagaimana kau bisa tahu? Cika, kau tahu nggak? Kau terlalu baik padanya, sampai aku cemburu.
Kalau saja dia sedikit bertanggung jawab, dia nggak akan suruh kau mencariku lagi. Rapat peninjauan proyek akan berjalan dengan adil. Aku nggak akan ikut campur, dan nggak akan izinkan siapapun untuk curang. Cika, aku nggak mau pertemuan kita berdua selalu melibatkan dia. Maaf, Cika, grup Samita sudah evaluasi ulang proyeknya. Pak Yoga memang adil. Terima kasih sudah membantuku. aku nggak melakukan apa-apa. Itu keputusan Pak Yoga. Kenapa hari ini kau nggak begitu senang? Reno, ini yang terakhir kali. Mulai sekarang, jangan menyusahkan Pak Yoga lagi. Apa masalahnya? Setelah menikah, wanita seharusnya fokus pada keluarga. Menurutmu, untuk apa kerja mati-matian? Jadi menurutmu, wanita harus meninggalkan karir? Bukan begitu. Aku nggak bicara soal kau. Maksudku, setelah menikah, pasti ada yang harus mengurus rumah kan? Lagi pula, jadi ibu rumah tangga juga lebih santai. Jadi begitu pandanganmu. Cika, Jangan ikuti aku mau sendiri. mau apa lagi dia? Cika, ibumu pingsan di komplek. Ambulans baru membawanya ke rumah sakit. Apa? Rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Ada apa? Ibuku pingsan di rumah sakit. Bisa antar aku ke sana? Cepat naik. Minum yang hangat dulu. Ini semua salahku. Minggu lalu dia bilang kepalanya pusing. Seharusnya aku langsung bawa dia ke dokter. Yoga, bagaimana kalau ibuku? Nggak mungkin. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Terkena stroke ringan, tapi dia sudah stabil. Harus rawat inap dulu beberapa hari. Kalau nggak ada masalah, boleh pulang. Terima kasih dokter. Apa yang perlu diperhatikan? Teknik yoga lebih baik dari Cika. Tangan Cika itu untuk main piano. Nggak boleh menyentuh ini. Tadi malam, apa kau terus menemani Cika? Bu, Kenapa? Aku belum bilang apa-apa. Kenapa kau panik? Cepat temani aku. Bu, ini Pak Yoga dari grup Samita. Jangan asal panggil namanya. Bibi, panggil saja aku Yoga. Yoga ini sangat hebat. Terima kasih untuk hari ini. Cuma terima kasih. Lalu kau mau apa? Bagaimana kalau nikahi aku? Yoga, ini rumah sakit. Memangnya kenapa kalau rumah sakit? Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Justru Nona Cika yang menggodaku duluan. Kau yang menangis dalam pelukanku semalam sangat menyentuh hati. Kenapa waktu itu nggak ingat kalau ini rumah sakit? Lihat aku. Gampang sekali menangis. Sudahlah. Traktir aku makan. Cuma traktir makan? Cuma traktir makan. Ingat, kau masih utang sekali traktir makan. Cika, anak muda bernama Yoga itu lumayan juga. Ibu lihat dia perhatian padamu. Apa dia menyukaimu? Ibu, kau ini bicara apa? Aku dan dia cuma rekan kerja.
Ibu sudah berpengalaman, pasti bisa melihatnya. Dulu waktu ayahmu mengejar aku, tatapannya juga seperti itu. Ibu, grup Samita sangat terkemuka di kota Yuno. Yoga masih muda, tapi sudah menjadi pemimpin. Itu perlu kecerdasan dan taktik luar biasa. Kita dan dia nggak berasal dunia yang sama. Jangan ucapkan hal itu lagi. Terlebih lagi, aku dan Reno belum putus. Cepat putus sama dia. Kalaupun kau dan Yoga gak ada harapan, ibu gak suka sama Reno itu. Ibu gak suka sama Reno itu. Kenapa? Apa yang Reno lakukan padamu? Sejak pertama kali aku melihatnya, aku sudah merasa dia gak bisa diandalkan. Cara dia bicara dan bertindak memancarkan sikap yang palsu dan berlebihan. Menurutku, kau memang punya prasangka yang buruk pada Reno. Prasangka, aku sudah dirawat di rumah sakit begitu lama. Kenapa dia gak bilang mau menjengukku? Malah Yoga yang setiap hari membantuku. Aku gak kasih tahu dia. Apa kalian bertengkar? Atau dia menindasmu? Enggak, ada beberapa hal yang membuat kami berdua perlu tenang dan berpikir baik-baik. Cika, kau bodoh sekali. Ibu jauh lebih berpengalaman darimu. Reno itu sekilas saja sudah kelihatan gak layak untuk diandalkan. Bagaimana ibu bisa tenang mempercayakanmu pada dia? Tuan Mario, silakan. Duduklah. Maaf, ada urusan di kantor jadi agak terlambat. Jangan sungkan, Tuan Mario. Kehadiranmu sudah sangat kuhargai. Hari ini kau buru-buru memanggilku datang karena urusan proyek kan? Kau juga tahu proyekku. Investasi awalnya terlalu besar. Aku hanya ingin tahu bagaimana peninjauan dari grup Samita. Proyekmu ini pada dasarnya sangat bagus. Prospek teknologinya juga sangat luas. Tapi apa? terus terang, proyekmu ini ditolak langsung oleh Yoga. Untuk hal yang dia nggak setuju, ya aku nggak bisa berbuat apa-apa di rapat pemegang saham. Tapi Pak Mario sudah janji untuk bersikap adil. Reno, apa kau benar-benar nggak menemukan apapun? Apa itu? Mungkin dia melakukan ini karena Nona Cika. Anda bercanda? Cika bilang ke saya, dia dan Yoga cuma punya... Hubungan kerja. Reno, kau terlalu naif. Meski Nona Cika berpikir begitu, bagaimana dengan Yoga? Dengan gaya kerjanya. Kalau bukan karena ada maksud lain, mana mungkin dia mau mengurus proyek kecil seperti ini? Tentu saja, aku cuma berniat baik mengingatkanmu. Bagaimanapun juga, waspada itu perlu. Kalau begitu, Yoga sedang menargetkan saya. Secara pribadi, aku sangat mengagumimu. Kalaupun grup Sasmita nggak bisa berinvestasi, aku atas nama pribadi akan membantumu. Anda benar-benar mau menolong saya? Tentu saja, kita cocok satu sama lain kan? Pak Mario membantuku saat kesulitan. Aku akan selalu mengingatnya. Cika? Ini untukmu. Untuk apa kau datang? Cika, beberapa hari ini aku menyadari kesalahanku. Aku sudah pesan tempat di restoran favoritmu. Kita bicara? Gak perlu. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja di sini. Belakangan ini aku sudah introspeksi diri. Aku tahu aku salah. Meskipun aku nggak pandai bicara manis, aku cuma punya hati yang mencintaimu. Nggak akan berubah. Baiklah, ku kasih kau satu kesempatan lagi. Aku tahu Cika yang terbaik. Aku belum memaafkanmu. Baik, aku akan menunjukkan yang terbaik. Cika, waktu itu aku terlalu buru-buru. Aku bicara tanpa pikir. Maaf, aku nggak pernah berpikir wanita harus meninggalkan karir dan mimpi mereka demi keluarga. Kalau nanti kita menikah, aku akan hargai pilihanmu. Apa kau benar-benar berpikir seperti itu? Benar. Nanti apapun yang ingin kau lakukan, aku akan mendukungmu. Kau harus percaya padaku. Aku hanya mengakui kau seorang. Astaga, bukannya itu wanita yang disukai Kak Yoga? Demi dia Kak Yoga sudah bersusah payah. Kenapa dia memeluk pria lain? Rapat sampai di sini dulu. Kalian semua keluar.
Kak Yoga, aku lihat Cika di restoran. Pelukan dengan seorang pria. Hubungan mereka sepertinya nggak biasa. Aku kirim fotonya. Cika, ini hadiah terima kasih untukku. Oke, bagus. Pak Yoga, Nona Cika ada di seberang jalan. Kau pulang saja. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Hei cantik. Pergi. Jangan takut, sudah nggak apa-apa. Yoga, Reno mana? Membiarkanmu pulang sendiri. Ini pacar yang kau pilih. turunkan aku bisa jalan sendiri. Kakimu gemetar. Bagaimana bisa jalan? Kami pergi dulu, sampai jumpa Sampai jumpa besok. Gawat. Aku lupa jemput Cika. Yoga, Kau benar-benar ingin aku tinggal? Cika? Kau di rumah? Jangan dibuka. lepaskan. Cika? Kau di dalam? Kau mau aku buka pintu? Atau kau mau dia dengar sekarang kau milik siapa? Kau gila, dia ada di luar. Jadi, kau mau dia dengar apa? Yoga, jangan seperti ini. Seperti apa? Baru saja kau yang menarikku, gak mau aku pergi. Sekarang dia datang, kau langsung mau menyingkirkanku. Aku dengar suara. Ada apa? Kau masih peduli? Lepaskan. Jantungmu berdegup kencang. Karena takut? Atau karena aku? Angkat. Jangan. Kalau begitu biarkan dia dengar. Halo, Cika? Kau sebenarnya di mana? Aku sangat khawatir. Maaf, aku sangat lelah hari ini, sudah tidur. Syukurlah kau di rumah. Ponselku mode diam karena rapat hari ini. Maafkan aku. Gak apa-apa, aku tidur dulu. Oke. Selamat malam. Wanita cantik memang pandai menipu. Kau gila. Kau tahu kau tadi melakukan apa? Benar. Aku memang gila. Sejak aku melihatmu ketakutan sampai menangis saat itu, aku sudah gila. Orang yang kau pilih gak bisa melindungimu. Dia gak pantas ada di sampingmu. Yoga, kenapa kau memaksaku seperti ini? Karena aku mencintaimu. Cika, kalaupun kau memilih orang lain, aku tetap mencintaimu.
Tidurlah. Katanya kau lelah. Aku di ruang tamu. Jangan takut. Aku nggak akan menyentuhmu. Yoga, Jangan tahan aku. Atau aku benar-benar nggak bisa pergi. Yoga, maafkan aku. Maaf atas kejadian semalam. Tapi kalau itu terulang lagi, aku tetap akan melakukannya. Panaskan 30 detik sebelum dimakan. Sebenarnya aku... Terima kasih. Pak, apa perlu menyajikan hidangan pembuka dulu? Foie gras sudah disiapkan. Tunggu 10 menit. Baik. Pak Aden, hidangan sudah siap. Kenapa kalian belum sampai? Apa kalian tersesat? Pak Reno, Dewan Direksi baru saja voting. Proyek Anda ditolak. Anda tahu, kondisi pasar saat ini kurang baik. Minggu lalu di lapangan golf, kau nggak bilang begitu? Bukankah kau bilang sudah pasti berhasil? Lalu investasi awal 20 miliar lebih itu dianggap apa? Dewan Direksi memutuskan secara kolektif. Saya juga nggak bisa apa-apa. Saya benar-benar minta maaf. Kau main-main denganku. Kak, whisky ini nggak diminum seperti ini. Yuni? Kebetulan sekali. Tambah sebotol lagi. Bukan kebetulan. Aku sengaja datang mencarimu. Silakan menikmati. Aku dengar kau sedang cari investor untuk proyek. Ayah tiriku adalah Presdir Grup Lianto. Grup Lianto. Yang di Eropa itu, Grup Lianto yang menguasai 30% hak distribusi peralatan medis. Ada berapa banyak Grup Lianto? Asal kau bersedia, proyekmu yang mandek itu akan hidup kembali. Kau benar-benar bisa menolongku. Asal hari ini kau bisa membuatku senang. Reno, Kita, semalam Kak Reno sangat bergairah. aku merasa bersalah pada Cika. Di hati Kak Reno, apakah Cika benar-benar sepenting itu? Kalau dibandingkan dengan sumber daya Grup Lianto, asalkan kau tanda tangan kontrak ini dan berkencan denganku, sumber daya Grup Lianto akan membawamu menuju kesuksesan. Kau menjebakku. Kareno, ini bukan jebakan. Aku hanya memberimu satu pilihan tambahan. Tanyakan pada hatimu sendiri, apa sebenarnya yang kau mau? Cika, untuk wisuda kali ini, pertunjukan orkestra adalah acara puncak. Pihak sekolah ingin mengundang Pak Yoga untuk menonton. Tolong serahkan undangan ini padanya. Pak, aku sibuk berlatih akhir-akhir ini. Mungkin aku nggak bisa pergi.
Di jamuan sebelumnya, berkat bantuan Pak Yoga, kita bisa berinteraksi dengan Master Asta. Wisuda kali ini sangat diprioritaskan pihak sekolah. Harus kau yang mengantarkan undangan secara langsung untuk menunjukkan ketulusan kita. Baiklah, Karena aku mencintaimu. Cika, kalaupun kau memilih orang lain, aku tetap mencintaimu. seharusnya nggak ada interaksi lagi. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ini hanya prosedur formal. Kak Yoga, Kak Yoga, Kak Carrier menyuruhku mengingatkanmu untuk makan siang. Ayo. ternyata dia sudah punya pacar. Begini juga baik. Tolong serahkan ini langsung kepada Pak Yoga. Terima kasih. Perlu saya bantu catat? Cika, bagaimana mungkin? Kak Yoga, kau lihat apa? Ayo pergi. Ternyata tadi memang dia. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Apa mungkin dia masih marah soal kejadian hari itu? Kak Yoga, siapa yang membuatmu kesal? Jangan-jangan dia orang yang disebut Kak Carrier. Biar aku tebak, sekarang kau membuatnya marah. Kau lagi menunggu orang itu angkat telepon. Bocah, kau paham apa? Nah, aku belum pernah pacaran, tapi adegan cinta begini di klub drama sering aku praktikkan. Mengejar wanita. Itu harus aktif. Kirim bunga, kencan, buat kejutan. Paham nggak? Aktif? Perlu aku bantu? Jangan bikin masalah. Semua rapat siang ini dibatalkan. Kau mau pergi kemana? Mau aktif dan inisiatif? Jangan gugup. Ayah sangat sayang sama aku. Nanti kau hanya perlu mengangguk saja mengikutiku. Telepon dari Kak Cika. Kak Reno yakin mau angkat sekarang. Ayo pergi. Begini baru bagus. Ayahku paling suka orang sepertimu yang punya ambisi. Kenapa? Gak bisa dihubungi lagi? Menghubungi pacar lebih sulit dibanding daftar dokter spesialis. Dia baru mulai usaha, mungkin sedang rapat. Sedang rapat. Kau belum paham juga. Itu semua cuma alasan. Ini sebelum menikah. Apalagi nanti setelah menikah, jangan harap bisa diandalkan. Lihat pasien di ranjang sebelah, menantunya Bibi Asri. Dari mengurus rawat inap, sampai pulang. Mengatur semua dengan sempurna. Bahkan hak kecil, kayak handuk dan sikat gigi disiapkan. Lihat Reno itu. Nona, prosedur pulangnya. Oh, biar aku yang urus. Gak perlu, Pak Yoga sudah lunasi semua biaya termasuk 3 sesi terapi rehabilitasi. Yoga, kau datang. Bibi, selamat kau sudah pulih. Terima kasih banyak. Kalau begitu, ayo kita pergi. Yoga, hari ini kau harus tinggal dan makan di rumah kami. Bu, Pak Yoga biasanya sangat sibuk. Kau ini, dia sudah banyak membantu kita. Apa salahnya minta dia makan di sini? Yoga, coba kau bilang, apa kau mau coba masakan Bibi? Kalau begitu maaf merepotkan Bibi. Oke, aku akan menyiapkannya. Bibi, masakannya sangat enak. Sudah lama aku nggak makan makanan seenak ini. Ini cuma makanan rumahan biasa. Kalau kau suka makannya lebih banyak. Apa ibumu sibuk dan jarang masak? Orang tuaku sudah lama meninggal. Maaf, aku nggak tahu. Nggak apa-apa, itu sudah lama berlalu. Terima kasih untuk hari ini. Berapa biaya pengobatannya aku transfer padamu? Kenapa buru-buru?
Ini sudah malam, cepatlah pulang Pak Yoga, temani pacarmu. Kak Yoga, Kak Kerian menyuruhku mengingatkanmu untuk makan siang. Ayo. Apa kau menghindariku karena ini? Jadi, kau cemburu. Siapa yang cemburu? Lepaskan. Dia bukan pacarku. Cika, akui saja, kau jatuh cinta padaku. Yoga, cukup. Aku dan Reno sudah berencana menikah. Orang yang kucintai hanya dia. Menikah? Lihat mataku, ucapkan sekali lagi. Kau mencintainya? Ya, aku mencintainya. Kami akan... Bohong. Detak jantungmu, nafasmu, getaranmu menunjukkan demikian. Cika, jangan bohongi dirimu. Cika, akui saja, kau jatuh cinta padaku. Detak jantungmu, napasmu, getaranmu, semua menunjukkan demikian. Enggak. Enggak seperti itu. Cika, maaf. Aku lagi rapat, nggak bisa angkat telepon. Mungkin kita semua membohongi diri sendiri. Kak Yoga, apalagi yang kau tunggu? Reno itu benar-benar Kak Cika tertipu oleh dia. Buat apa buru-buru? Kenapa kau membakarnya? Tunjukkan fotonya ke Kak Cika. Dia pasti... Barang kotor seperti ini, gak pantas dia lihat. Biarkan mangsa masuk ke perangkap sendiri. Bukankah itu lebih menarik? Lagi pula saat kebohongan terbongkar, ekspresi itulah yang menarik. Aku ingin Reno menyaksikan sendiri bagaimana Cika meninggalkannya. Ini bukan balas dendam. Ini penyiksaan mental. Sangat menyeramkan. Cika bilang ke saya, dia dan Yoga cuma punya... Hubungan kerja. Reno, kau memang terlalu naif. Meski Nona Cika berpikir begitu, bagaimana dengan Yoga? Dengan gaya kerjanya. Kalau bukan karena ada maksud lain, mana mungkin dia mau mengurus proyek kecil begini? Yoga memang berniat buruk terhadap Cika. Kau biarkan dia menciummu. Apa maumu? Lepaskan. Kenapa? Dia boleh menyentuhmu tapi aku enggak. Yoga, jangan gila. Aku gila. Bagaimana denganmu? Jelas kau punya perasaan padaku. Kau tetap pura-pura sama dia. Kau ini bicara apa? Urusanku bukan urusanmu. Bukan urusanku. Lalu urusan siapa? Reno yang memelukmu sambil tidur di hotel sama wanita lain. Apa maksud ucapanmu? Cika? Cika? Kau di dalam? Kau berani jawab dia. Reno, kau bilang mau temani aku makan. Kau di mana? Oke, aku segera ke sana. Cukup.
Apa sebenarnya yang kau mau? Mulai sekarang, jangan biarkan dia menyentuhmu. Waktu itu kau bilang mau traktir aku makan. Apa itu masih berlaku? Dia bicara soal yang di rumah sakit itu. Sekarang saja. Ayo pergi. Sekarang kau percaya? Cika, kau salah paham. Kak Cika, karena kau sudah lihat, aku nggak akan menyembunyikannya lagi. Kak Reno sudah menemui ayahku dan mengakui hubungan kami. Sekarang akulah pacarnya yang resmi. Ya kan sayang? Jadi, selama ini kau membohongiku. Cika, dengarkan penjelasanku. Keluarga Lianto memblokir dana proyekku. Oh, harus tidur dulu baru dapat investasi. Jangan sok suci. Kalau bukan karena kau memblokir pendanaanku. Cika, jangan percaya dia. Dia cuma mau tidur. Cukup. Kita putus. Kenapa kau memukul dia? Berani sentuh dia, aku akan buat keluarga Lianto lenyap dari kota Yuno. Cika, kau juga jangan sok suci. Kau dari dulu sudah ingin bersama dia kan? Dulu malah kau membohongiku soal audit yang adil. Aku percaya, karena aku bodoh. Sekarang sudah jelas. Ternyata kalian saat itu sudah berhubungan mesra. Aku memang suka Cika, tapi demi kau, dia nggak pernah menerimaku. Tapi kau, dengan egois menyuruhnya berulang kali merayu seorang pria yang mengincarnya. Yoga, jangan bicara lagi. Dia sangat baik padamu. Kaulah yang gak layak untuknya. Cika, Yoga bukan orang baik. Steak medium well, pakai saus truffle hitam. Jangan tambahkan almond, dia alergi kacang. Baik, Pak Yoga bahkan ingat hal sekecil ini. Sesuatu tentangmu bukan hal kecil. selamat wisuda Nona Cika. Pak Yoga memang romantis. Kau suka? Makan malam romantis, mawar khusus. Mana ada gadis yang gak tersentuh? Kau marah karena kejadian tadi. Jangan minum seperti itu, bisa merusak lambung. Jadi soal Reno, kau sudah tahu sejak awal. Kau senang melihat aku tertipu dan jadi bahan tertawaan. Kau menunggu sampai aku menyadari kebenaran ini. Iya kan? Bagaimana kalau aku bilang iya? Aku cuma mau menyaksikan sejauh mana pria yang bilang mencintaimu bisa melakukan apapun demi uang. Tapi aku nggak menyangka ini akan menyakiti hatimu. Masalah audit proyek Reno, apa benar kau yang urus? Kau nggak percaya aku? Percaya kau? Ahli waris grup Fares bisa jatuh cinta pada pandangan pertama pada guru privat? Baru ketemu sekali langsung mengungkapkan perasaan ke gadis? Pak Yoga pernah lakukan ini ke berapa banyak gadis? Kalau begitu menurutmu, untuk apa? Ku lakukan semua ini. Bukankah cuma untuk bawa aku ke ranjang?
Percaya atau enggak, aku nggak mengusik proyek Reno. Dan yang kau inginkan, bukan cuma tubuhmu, tapi juga ini. Semuanya. Yoga, kau... Ya, aku memang... Tapi cintaku padamu selalu tulus dan jujur. Cinta? Cintamu? Sepertinya ini terlalu enteng bagimu. Kau rasakan itu. Secepat apa jantung ini berdetak untukmu. Cika, kau paling paham. Wanita macam apa yang gak bisa aku dapat? Untuk apa aku susah payah berpura-pura bersamamu? Siapa tahu kau lagi merencanakan sesuatu. Ya. Sejak bertemu denganmu aku sudah merencanakan sesuatu. Tapi bukan di keluarga Fares. Melainkan di kota Hanam. Sialan, terus cari. Orang malam itu adalah kau. Sekarang aku ingat. Kau menyelamatkanku. Jadi, waktu aku jadi guru privat grup Fares, kau sudah mengenaliku? Lebih tepatnya, saat pertunjukan di Klub Golda. Ini hadiah dari tamu VIP untuk Nona Cika. Yang kirim bunga malam itu juga kau. Lalu soal guru privat? Aku sudah rencanakan semua. Kau masih merasa perasaan ini datang semudah itu? Jadi semua ini adalah rencanamu. Guru privat, pertunjukan, dan urusan Reno. Memang direncanakan, tapi nggak seperti yang kau kira. Yang aku rencanakan adalah bagaimana bisa berdiri di sisimu dengan jujur. Bukan seperti Reno yang mengikatmu dengan kebohongan. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menerima perasaan seperti ini? Beri aku 3 bulan. Lepaskan. Kalau setelah 3 bulan kau belum mencintaiku, aku akan menghilang. Tapi sebelum itu, aku akan mengejarmu dengan terhormat. Cika, jadilah pacar. Kak Yoga, sudah 3 hari berlalu sejak perjanjian 3 bulanmu dengan Kak Cika. Dia dinas ke kota Hanam beberapa hari. Ya ampun, ini kesempatan emas. Seorang wanita yang lagi dinas jauh, mudah merasa kesepian. Kau harus segera terbang ke kota Hanam, ciptakan pertemuan romantis dengannya. Aku mau beri dia sedikit ruang untuk berpikir. Memikirkan apa? Dalam cinta kita harus memanfaatkan momentum. Aku kasih tahu rahasia, aku sudah cek hotel tempat Kak Cika menginap. Ada kolam renang berlangit bintang. Aduh, kumohon Kak Yoga. Biarkan aku merencanakan kencan sempurna untuk kalian. Aku bahkan sudah memikirkan nama anak kalian. Diam. Pesan tiket pesawat tercepat ke kota Hanam. Semuanya, Pak Yoga lagi dinas di kota Hanam dan mendengar kami sedang pentas di sini. Dia sengaja mengadakan pesta perayaan hari ini. Silakan diminum. Pak Yoga? Semuanya sudah kerja keras. Kudengar pertunjukan kali ini sangat sukses. Cika, Pak Yoga terus melihatmu. Ayo pergi. Aku antar ke hotel. Gak usah, aku akan bersama rekan kerja. Aku baru ingat. Aku masih harus beli oleh-oleh khas Hanam. Kebetulan kita searah. Ayo, kita naik taksi bareng.
Kau sengaja? Memang sengaja. Ayo. Kenapa? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Haid. Hei, anak muda, beli untuk pacar. Yang ekstra panjang lebih baik. Pak, butuh tas? Kenapa susah disobek? Berikan padaku. Eh, aku akan buatkan teh jahe. Ini, hati-hati panas. Sudah lebih baik. Jauh lebih baik, terima kasih. Kak Yoga, kencannya lancar. Dia lagi haid. Apa yang perlu kuperhatikan? Kau akhirnya mengalami hal seperti ini juga. Nyalakan pengeras suara. Kak Cika, jangan sungkan sama pria kaku ini. Kalau mau air hangat, suruh dia tuangkan. Kalau perut sakit, suruh dia pijat. Kalau mau makan, suruh dia yang beli. Oh ya, minggu depan aku adakan pesta ulang tahun. Kau harus datangi. Suruh Kak Yoga jadi sopir antar jemput. Livi gadis menyebalkan. Nanti aku akan balas. Dia cucu dari teman kakekku. Kau pernah bertemu dia, namanya Livi Cahya. Kau istirahat yang cukup. Aku di ruang tamu. Kalau ada apa-apa panggil aku. Ternyata saat dia tidur, dia sangat penurut. Selamat malam, Yoga. Selamat malam. Kemarin malam tidurnya gak nyenyak. Hmm. Yoga, sudahlah. Sekali ini saja. Jangan bergerak. Aku tertipu lagi. Wah, Livi, mau menengok Tuan lagi? Halo Paman Edi, Kak Mario. Omong-omong, waktu kau kecil, sebenarnya kau dan keluarga kami terikat janji pernikahan. Yoga itu sifatnya dingin, nggak bisa menghargai wanita. Mario jauh lebih perhatian. Apa kau mau pertimbangkan? Paman Edi, Kak Kerian sudah bilang pertunangan masa kecil gak berlaku lagi. Lagi pula, kalau Yoga gak bisa, orang lain pasti lebih gak mungkin. Anda setuju?
Gadis nggak tahu terima kasih. Sayang sekali aset keluarga Cahya sia-sia. Kalau kau bisa menggunakannya. Nggak apa-apa ya, jangan buru-buru. Tunggu sampai Yoga jatuh miskin dan terhina. Dia pasti akan memohon untuk memilih aku. Reno, ku dengar keluarga Lianto memberimu suntikan dana. Proyeknya bisa dimulai bulan depan. Hanya saja utang saya pada Anda harus menunggu sampai dana kembali tersedia baru bisa dilunasi. Urusan uang nggak perlu buru-buru. Kita sudah dekat. Apa kau rela menerimanya? Apa maksudmu? Yoga mengusik kontrakmu, merebut pacarmu. Dia dan Cika sekarang selalu terlihat berdua kemana-mana. Kalau itu aku nggak terima diperlakukan begitu. Lalu apa yang bisa kulakukan? Dia punya kekuasaan dan pengaruh. Mana mungkin aku bisa menang melawannya? Kesempatan itu akhirnya datang. Tergantung kau. Berani atau enggak. Ini Foto mesra Yoga dan Cika. Besok, di pesta ulang tahun Nona Livi, semua orang penting di kota Yuno akan hadir. Kau hanya perlu memastikan foto-foto ini muncul di layar ruang utama. Lalu maju untuk membuktikan Yoga adalah orang munafik yang merebut pacar orang. Aku akan siapkan wartawan. Nanti, reputasi Yoga pasti akan hancur. kenapa kau membantuku? Bukankah kita teman? Apalagi keluarga Fares sudah saatnya ganti pemimpin. Bukankah itu Pak Yoga? Siapa wanita di sebelahnya? Katanya itu kekasih barunya, seorang pianis. Dia hebat sekali. Ada apa? Melihat mantanmu tampil dengan gemilang, membuat hatimu gak nyaman. Jangan asal bicara. Lalu kenapa kau terus menatapnya? Jangan lupa, dia sekarang adalah wanita milik Yoga. Yoga, malam ini aku akan menghancurkanmu. Kau temani dia. Ayo, lewat sini. Lihat, semua kue ini kupilih dengan hati-hati. Oke, Keluarga Fares dan Cahya punya janji pernikahan. Lalu bagaimana dengan Nona Cika ini? dasar mata duitan, mengandalkan kecantikannya buat naik derajat dan langsung sukses. Aduh, maaf. Aku gak hati-hati. Gak apa-apa, aku akan mengurusnya. Pak Yoga, ada Reno di depan ruang kontrol dan sikapnya sangat mencurigakan. Awasi dia. Jangan biarkan dia main curang. Silakan dinikmati. Kak Cika, sudah sadar? Yuni, Cika mana? Dasar Reno sampah! Pak Yoga, Reno di ruang kontrol sudah ditahan oleh kami. Cepat suruh orang cari Cika. Baik, lepaskan aku, lepaskan aku. Ini penahanan ilegal. Dari mana asal foto itu? Kenapa? Pak Yoga juga bisa takut. Menurutmu, kalau Cika tahu foto di dalam USB itu, apa yang akan dia pikirkan? Aku tanya terakhir kali. Ulah siapa ini? Coba memohon padaku. Yoga,
Menurutmu kalau Chika tahu sifat aslimu, apa yang akan dia pikirkan? Pak Yoga yang selalu menjaga kesopanan, ternyata seorang preman. Kalau dia lihat wajahmu, apa dia akan merasa muak sampai mau muntah? Pak Yoga, Nona Chika nggak ada di aula pesta. Yuni dan beberapa wanita sosialita juga menghilang. Cari. Sekalipun hotel harus dihancurkan, temukan dia. Baik, Kau yang menyuruh Yuni. Pak Yoga, bicara harus pakai bukti. Sebaiknya kau berdoa dia baik-baik saja. Kalau enggak, aku akan perlihatkan padamu apa itu penjahat sejati. Lihat penampilanmu yang berantakan. Kau pikir dirimu putri bangsawan ya? Kau cuma barang bekas yang dibuang Kak Reno. Kau kira dengan berkencan dengan Pak Yoga, kau bisa masuk keluarga kaya? Di sekitar Pak Yoga banyak wanita kaya dan bangsawan. Orang sepertimu mana pantas berdiri di sampingnya? Benar, Pak Yoga lagi iseng sesaat. Begitu dia bosan, kau nggak akan punya tempat untuk menangis. Hubunganku sama Reno sudah berakhir lama. Sedangkan untuk Yoga, orang luar gak perlu ikut campur dalam hubungan kami. Dasar jalang. Berhenti sok suci. Berita utama besok akan berjudul Sifat Asli Wanita Mata Duitan. Biarkan seluruh kota lihat wajah aslimu. Seru ya? Aku dulu belajar bela diri di kampus. Lupa ya? Kenapa Yoga memilihku? Sekarang kau tahu jawabannya. Chika! Jangan lepaskan satupun. Baik, Lepaskan! Aku menang. Chika memang yang terhebat. Kak Cika! Kak Cika, maaf. Gara-gara aku kok jadi begini. Ini bukan salahmu, aku gak menyalahkanmu. Ganti bajumu. Jangan sampai kedinginan. Pak Yoga, semua sudah diselidiki. Temani dia. Pak Yoga, Reno mengakui semuanya. USB itu dari Mario. Awalnya mereka berencana menyebarkan foto Anda dan Nona Chika di pesta. Lalu Reno menuduh Anda merebut pacarnya. Sepertinya kakakku ini sudah lupa pelajaran sebelumnya. Jangan bertindak gegabah dulu. Kasih tahu semua eksekutif. Rapat dimulai 1 jam lagi. Baik. Pak Yoga, perusahaan alat medis Grup Lianto 80% pendapatannya bergantung pada ekspor Eropa. Tapi sertifikasi CE mereka bermasalah. Kami menemukan bukti mereka menyuap tugas pemeriksa Uni Eropa. Siapkan dokumen laporannya, kirim ke Bea Cukai. Dalam 3 hari, aku mau lihat Grup Lianto tersingkir dari pasar Eropa. Mengerti. Selain itu, kami juga menemukan Grup Lianto melalui perusahaan bodong di luar negeri mentransfer 160 miliar modal kerja. Beritahu semua mitra. Grup Samita mulai hari ini menghentikan kerjasama dengan Grup Lianto. Departemen Hukum. Dokumen laporan sudah siap, sudah bisa diserahkan ke penegak hukum. Siapa bilang aku mau lapor? Suruh Bang tarik pinjamannya. Tunggu saham Grup Lianto anjlok. Aku akan buat Pak Tito memohon padaku. Livi, kau dan Yoga punya janji pernikahan. Kak Cika, itu cuma candaan generasi tua. Dia memperlakukanku seperti adik kandungnya. Aku serius. Aduh, Kak Kerian tiap hari tanya kapan dia bisa bawa pacarnya ke rumah. Aku bisa lihat, dia benar-benar suka sama kau. Matanya berbinar waktu lihat kau. Persis kayak, cara ayahku menatap ibuku. Kau ini bicara apa? Kak Cika, apa kau tahu gimana Kak Yoga bisa bertahan umur 13 tahun? Dia gendong adik bayinya yang baru lahir, berlutut di aula leluhur selama 3 hari. Paman Edi datang bawa orang buat rebut hak asuh. Tanpa basa-basi,
Dia ambil tempat membakar dupa di altar dan melemparnya. Sorot matanya galak kayak serigala. Orang tuaku sudah lama meninggal. Kakek Rian 2 tahun terakhir kesehatannya makin buruk. Paman Edi dan kroninya lagi mengincar posisi pemimpin. Selama ini, dia terlihat bisa segalanya. Tapi sebenarnya di sekitarnya gak ada satupun orang yang tulus. Apa kau suka dia? Abaikan omongan orang. Kasih diri sendiri kesempatan. Kasih dia kesempatan juga. Oke? Kak Yoga, kau pulang? Oh iya, aku baru ingat. Sebentar lagi ada janji. Aku gak akan ganggu kalian. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Semangat. Aku bawakan bubur. Makanlah selagi hangat. Lantainya dingin. Yoga, sampai kapan kau mau pura-pura? Pura-pura apa? Bersikap santai seolah gak ada masalah, pura-pura tahu batas. Nyatanya kau yang memancingku duluan. Jadi, aku akan berhenti pura-pura. Apa rencanamu? Lepaskan. Sekarang jadi pengecut. Waktu menangkapku kau sangat galak. Aku cuma ingin tanya, kenapa kau sembunyikan soal perjodohan ini? Karena itu nggak penting. Perjodohan itu cuma candaan orang tua. Perasaanku padamu nggak pernah main-main. Sekarang, giliranmu menjawab. Pikirkan baik-baik. Aku hanya butuh satu jawaban. Apa kau ini kucing? Mau kabur? Enggak. Jendela ini, Kaca satu arah. Aku tanya sekali lagi. Maukah kau bersamaku? lepaskan. Kalau kau terus bergerak, aku nggak jamin bisa menahan diri. Aku suka. Bisa lepaskan aku sekarang? Terlambat. Kau sudah mengaku. Jangan harap bisa kabur lagi. Tidur lagi sebentar. Apa yang kau... Jangan bersuara. Sakit. Sudah nggak sakit. Orang keluarga Fares? Demi posisi pemimpin keluarga Fares. Mereka mau aku cepat mati. Aku akan menemanimu mulai sekarang. Ulangi sekali lagi. Akan selalu bersamamu, hidup mati kita terikat. Seberat apapun rintangan, kau nggak sendirian. Kau sendiri yang bilang. Kalau kau ingkar, aku akan mengurungmu di tempat tidur. Dan kau nggak bisa pergi. Pak Yoga, saham grup Lianto anjlok 3 hari ini. Uni Eropa baru saja mengumumkan penangguhan sertifikasi CE-nya. Sekarang bank sedang likuidasi aset jaminan. Masih belum cukup. Minggir! Aku mau bertemu Pak Yoga. Pak Yoga, dia bersikeras ingin bertemu Anda. Pak Yoga, putri saya nggak tahu diri dan menyinggung Nona Cika. Saya sudah hajar dia habis-habisan. Saya mohon belas kasihan Anda. Berikan kesempatan untuk grup Lianto. Paman Tito, apa yang kau lakukan? Asalkan Pak Yoga berhenti menyerang kami, grup Lianto bersedia menyerahkan 20% saham. Aku dengar keluarga Lianto berinvestasi di proyek AI Reno. Selera Paman Tito dalam memilih menantu ternyata kurang bagus. Pak Yoga memang benar. Saya akan tarik dana besok. Oh enggak, malam ini juga saya tarik. Asalkan Pak Yoga berbelas kasih. Grup Lianto ke depannya pasti akan tunduk pada grup Fares. Yuni, proyekku cuma tinggal selangkah terakhir. Kalau kau tarik dana sekarang, usaha kerasku sebelumnya akan sia-sia.
Kau masih berani menyebut proyek? Apa kau tahu berapa banyak kerugian keluarga Lianto karena kau? Ayahku sampai dirawat di rumah sakit karena kesal padamu. Yoga sudah bilang, siapapun yang membantumu berarti melawan grup Samita. Urus saja nasibmu sendiri. Lalu bagaimana dengan perasaan kita? Kita sudah selesai. Mulai sekarang, keluarga Lianto dan kau gak ada hubungan lagi. Yuni! Tuan Mario, tolong aku. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Membantumu, kau mengacaukan semuanya. Beraninya datang mencariku. Proyekku tinggal selangkah lagi. Asalkan ada dana, pasti bisa membalikan keadaan. Kau saja nggak bisa menyelamatkan diri. Masih saja bermimpi. Kau... Apa maksudnya? Lihat baik-baik. Ini perjanjian pinjaman yang kau tanda tangani. Krediturnya adalah Hokia Finance. Pinjaman berbunga tinggi. Mario, kamu jebakku, sialan. Itu karena kau bodoh. Tanda tangan kontrak tanpa baca teliti. 3 hari. Pinjaman pokok dan bunganya. 3 hari. Kalau nggak bisa bayar, kau tahu cara kerja mereka. Pergi! Jangan kotori tempatku. Pak Reno, Pak Mario menyuruh kami mengurusmu dengan baik. Pukul dia! Setelah rapat Dewan Direksi besok, grup Fares akan jadi milikku. Mulai sekarang, kalau kalian ingin proyek apapun, kalian bisa pilih. Ayo, bersulang. Selamat Pak Mario. Pak Mario Fares, Anda diduga melakukan penipuan bisnis, penggalangan dana ilegal, manipulasi harga saham. Mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Omong kosong. Pasti ada yang menjebakku. Di rekening luar negeri atas nama Anda ada pergerakan dana yang nggak normal. Buktinya valid. Maaf Pak Yoga, ini akan segera diperbaiki. Pasti wanita jalang itu. Dia otak-atik komputerku. Lepaskan! Lepaskan aku! Yoga, kau menjebakku. Kak, jaga dirimu. Ayah, Mario itu cucu tertua keluarga Fares. Kalau nggak bisa membiarkannya mati, selamatkan dia. Dia melanggar pidana. Bukan aturan keluarga. Pasti ada yang menjebak. Mario ini bijaksana sejak kecil. Dia nggak sebodoh ini. Paman Edi, buktinya jelas. Polisi nggak akan asal menuduh. Kau... Pasti kau yang pasang jebakan ini. Cukup. Dia serakah. Jangan menyalahkan orang lain. Ayah, kau benar-benar tega. Di hadapan hukum, semua orang setara. Yoga, kita lihat saja nanti. Hati-hati Paman Edi. Yoga, tindakanmu sudah benar. Kakek, keluarga Fares nggak boleh hancur di tangan mereka. Tuan Edi menyuruhku menyampaikan pesan. Apa kau ingin menghancurkan Yoga? Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Tunggu perintah. Aku akan datang dalam setengah jam. Kau nggak perlu menjemputku, aku akan naik taksi sendiri. Kau langsung berangkat dari kantor saja, kan searah. Aku nggak tenang. Ini siang bolong, mana mungkin ada bahaya. Lagi pula, ini kencan pertama kita. Aku mau kau lebih berantisipasi. Oke, sampai jumpa di restoran.
Pak, tujuannya ke restoran Galaxy. Cika? Lama nggak bertemu? Sudah sadar? Tenang. Pak Yoga akan segera tiba. Yoga, mau bertemu dia? Datanglah sendiri ke pabrik tua di pinggir kota. Kalau kau bawa orang, aku akan sayat wajahnya. Hari ini, antara kau atau Yoga, satu orang akan mati. Menurutmu apa pilihannya? Membayangkannya saja membuatku nggak sabar. Aku sudah pasang CCTV di pabrik tua pinggiran barat kota. Kalau kau nekat masuk, itu sangat berbahaya. Dia nggak akan menunggu. Aku akan pergi sendiri. Lepaskan dia. Sebutkan syaratmu. Berlututlah lalu memohon kepadaku. Berlutut dengan benar. Iya. Jangan takut. Nggak apa-apa. Jangan bergerak. Angkat tangan. Aku sudah pasang bom di mana-mana. Kalian hari ini akan mati di sini bersamaku. Yoga, kau akan mati dengan tragis. Yoga! Polisi sudah menyelidiki sumber bahan peledak yang dipakai Reno. Dibeli secara ilegal olehmu. Paman Edi, kau nggak bisa melarikan diri. Kenapa? Kau datang untuk melihatku menderita. Sejak kau sengaja membocorkan kabar kematian ayahku dan menyebabkan ibu sulit melahirkan serta pendarahan hebat, seharusnya kau tahu ini akan terjadi. Jadi selama bertahun-tahun ini, kau masih mengingat itu? Sayangnya, ayahmu sampai mati. Nggak tahu kebenaran tentang kecelakaan itu. Aku tahu. Kecelakaan itu adalah rencanamu. Enggak. Nggak mungkin. Lalu menurutmu selama ini, kenapa grup Fares tiba-tiba mencabut semua sahammu? Kenapa orang kepercayaanmu hilang satu persatu? Kenapa semua yang kau investasikan selalu bangkrut? Jangan kira apa yang kau lakukan di kota Hanam nggak akan ketahuan. Di antara 6 anak buahmu ada yang namanya Bian. Dia sangat jago merekam video. Kalau kau sudah lama tahu, kenapa nggak lapor ke kakekmu dan membongkar semua? Jantung kakek nggak kuat. Tapi sekarang, permainan sudah selesai. Kau! Paman, aku sudah menunggu hari ini selama 12 tahun. Hah? Yoga, kau gila. Keluarga Faris pasti akan hancur di tanganmu. Lihat saja nanti. Cika, aku nggak pernah percaya takdir. Tapi setelah bertemu denganmu, aku percaya. Beberapa orang ditakdirkan bersama. Yoga, dulu aku selalu takut kehilangan.
ragu melangkah maju. Tapi kalau itu kau, aku rela mempertaruhkan seluruh hidupku.